Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita belajar IPS ya. Ini IPS kelas 7 bersama saya Arif Hidayat. Ya, ini pelajaran IPS-nya masih bab pertama. Bab pertama ini kita membicarakan tentang ini keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Ya, berikutnya. Nah, ini bab pertama ada konektivitas antar ruang dan waktu. Ini kita bahas kira-kira apa sih artinya ruang. Nah, ruang itu apa? Ini bisa dibaca, ruang adalah sebagian atau keseluruhan permukaan di bumi. Nah, jadi bisa sangat sempit, bisa sangat besar sekali ruang itu. Contohnya kayak ruang kelas, itu bisa katakan ruang karena kan sebagian. Atau kita bicara tentang Pulau Jawa, itu bisa dikatakan sebuah ruang juga, karena itu masih termasuk sebagian dalam permukaan bumi. Berikutnya waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah kemajuan tanpa akhir yang terus-menerus dari suatu keberadaan dan peristiwa di masa lalu, sekarang dan masa depan yang dianggap sebagai satu kesatuan. Itu yang kita artikan sebagai waktu. Kalau waktu kan kita punya alat ukur yang dinamakan jam, itu yang kita untuk menentukan waktunya. Ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, tahun, dan sebagainya. Berikutnya, kalau konektivitas itu adalah hubungan. Nah, lalu artinya ini apa? Konektivitas antara ruang dan waktu. Jadi, artinya konektivitas antara ruang dan waktu adalah itu suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini itu bisa dipengaruhi atau mempengaruhi suatu peristiwa pada masa lampau atau masa datang di tempat lain. Itu saling berhubungan. Jadi misalkan sekarang kayak tahun 2020 itu kemarin Jakarta ada banjir awal tahun. Banjirnya itu dari kota Bogor. Nah, jadi airnya itu mengalir dari kota Bogor ke Jakarta. Itu bisa jadi karena pada zaman dahulu, pada tahun 1980, tahun 1990, itu kota Bogor yang tempat itu lebih tinggi dari Jakarta, itu banyak terjadi penebangan pohon. Jadi kurangnya peresapan. Jadi peristiwa masa lalu di kota Bogor bisa mempengaruhi peristiwa pada zaman sekarang di Jakarta. Jadi ada hubungannya antar ruang dan antar waktu. Nah, berikutnya kita belajar kondisi geografis Indonesia. Ini masih dasar-dasarnya dulu. Jadi kita menjelaskan konektivitas antara ruang dan waktu. Sekarang kondisi geografis Indonesia. Sebelum kita pelajari langsung kondisi geografisnya, kita belajar tentang peta. Nah, peta itu apa sih? Nah, peta itu adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi. Nah, ini contoh peta dari Indonesia. Ini contohnya. Terus cara baca peta gimana? Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang lebih besar petanya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini contoh peta yang bisa sama seperti slide yang sebelumnya. Mungkin di sini kelihatan, nah, ada tanda panah. Nah, tanda panah ke utara. Ini N, itu bahasa Inggrisnya utara, kodenya north, utara. Jadi kalau dalam peta itu tanda panah ke atas selalu menunjukkan arah utara. Kalau selatan itu di sini, ini menunjukkan arah barat, ini menunjukkan arah timur. Ini menunjukkan mata angin dalam peta. Ini peta Indonesia. Selanjutnya ada judul peta, itu di sini. Ini judulnya peta Indonesia. Kadang ada di sini, kadang ada di bagian atas. Nah, terus ini apa ini? Ini namanya keseluruhan ini, kotak ini adalah legenda. Legenda itu keterangan dalam peta. Jadi dalam peta kan banyak simbol-simbol seperti ini, simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol peta itu beda-beda. Jadi untuk melihat simbolnya, oh ini kira-kira simbolnya apa ini? Kita lihat di sini. Oh, provinsi, ibu kota provinsi. Oh, jadi ibu kota provinsinya Jambi. Terus ini bintang-bintang, apa ini bintang-bintang? Oh, ini ibu kota negara. Gitu.
ini seterusnya. Ini namanya legenda. Terus di sini ada garis-garis yang menunjukkan ukuran jauhnya. Ini adalah namanya skala. Jadi ini skala peta. Jadi misalkan ya, di sini ada 0 sampai 250 km. Berarti dalam suatu peta titik dari sini ke sini itu sejauh 250 km. Nah, jadi ini terus skala peta. Terus ini namanya inset peta. Inset itu adalah peta dalam peta. Jadi untuk menunjukkan keterangan lain dalam peta. Kalau ini insetnya, kebetulan gambarnya itu letak Indonesia dalam suatu globe. Di mana ini Indonesia? Jadi Indonesia ini berada di antara dua benua. Di sini ada Asia, di sini ada Australia, dan di antara dua samudra. Di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia. Nah, ini ada tulisannya Pasifik, India, ini benua Australia. Terus di atas ini kode nanti ada benua Asia. Nah, setelah itu kita lihat dalam peta itu juga banyak garis-garisnya. Ini garis-garis ini, garis kotak-kotak. Nah, ini garis kotak-kotak itu garis semu, gak kelihatan kalau kita lihat di langit. Ini adanya namanya garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang berdiri. Garis bujur, maaf. Garis lintang itu yang tidur ini loh. Nah, ini tidur, ini garis lintang, ini tidur. Itu membagi, yaitu lintang utara sama lintang selatan. Nah, ini lintang utara, ini lintang selatan. Batasnya di mana? Batasnya di sini, ada 0 derajat, namanya ekuator. Terus yang berdiri ini bujur, garis bujur. Gitu. Ya, selesai untuk ini petanya sudah. Kita lanjut ke bahasan berikutnya tentang letak wilayah Indonesia. Jadi tadi kita sudah belajar petanya, terus dari peta tersebut kita bisa belajar letak wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomis. Nah, letak astronomis dari mana? Dari ini. Tadi kita belajar tentang garis bujur sama garis lintang. Itu untuk mengetahui posisi suatu daerah. Nah, kalau Indonesia itu dari 95 derajat BT bujur timur sampai 114 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu letak astronomis Indonesia. Nih. Terus berikutnya ada letak geografisnya. Itu berdasarkan ciri-ciri sampingnya itu ada apa. Letak suatu wilayah samping itu ada apa. Nah, jadi utara Indonesia itu ada negara Filipina, terus ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah selatannya itu ada Samudra Hindia, lalu sebelah baratnya itu juga ada Samudra Hindia karena masih laut. Lalu sebelah timurnya itu adalah negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, pembelajaran kali ini sekian, selesai dulu untuk perkenalan. Jadi untuk dasar-dasarnya saja. Itu seperti ini untuk materi kelas 7. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian.